Minangkabau budayanya basipe matrilineal. Jadi budaya Minangkabau bersifat matrilineal, keturunan ibu maksudnya. Suku Minangkabau merupakan penduduk asal kawasan yang kini dikenali sebagai Sumatera Barat di Indonesia. Kebudayaan mereka adalah bersifat keibuan. Dalam kurang matrilineal, dengan harato dan tanah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Sementara urusan agama dan politik merupakan urusan kaum laki-laki atau kaum wanita. Walaupun setengah wanita turut memainkan peranan penting dalam bidang budaya, urusan agama dan politiko. Walaupun suku Minangkabau kuat dalam pegangan agama Islam, mereka juga kuat dalam mengamalkan amalan turun-temurun yang digelar adat. Maksudnya walaupun suku Minangkabau kuat dalam pegangan agama Islam, mereka juga kuat dalam mengamalkan amalan turun-temurun yang digelar adat. Beberapa unsur adat Minangkabau berasal dari pahaman animisme dan agama Hindu yang telah lama bertapak sebelum kedatangan Islam. Walau bagaimanapun, pengaruh agama Islam masih kuat di dalam adat Minangkabau, seperti yang tercatat di dalam pepatah mereka, adat bersandi sarak basandi kitabullah, yang bermaksud adat dalam kurang Minangkabau bersandi hukum Islam dan hukum Islam bersandi Al-Quran. Asal usul namo. Maksudnya asal usul namo Minangkabau. Perkataan Minangkabau merupakan gabungan dua buah perkataan, yaitu Minang yang bermaksud menang, Kabau untuk kerbau menurut legenda. Namun itu diperoleh daripada peristiwa perselisihan di antara kerajaan Minangkabau dengan seorang putra dari negara berjiran mengenai isu tanah. Untuk mengelakkan diri mereka daripada berperang rakyat, Minangkabau mencadangkan pertandingan adu kabau di antara kedua pihak. Putra tersebut setuju dan mengadakan seekor kerbau yang besar dan ganas. Rakyat sempat pula hanya menonjolkan seekor sapi yang lapar. Rakyat setempat pula hanya menonjolkan seekor anak kerbau yang lapar, tetapi dengan tanduk yang telah ditajamkan samasa peraduan. Sang induk dengan tidak sengaja samasa peraduan pertandingan, sang anak tadi tidak sengaja menyerodok tanduk di parit kabau yang ganas itu karena ingin mencari putiang susu untuk menghilangkan kelaparannya. Kabau yang ganas itu mati dan rakyat tempatan berjaya menyelesaikan pergelutan tanah itu dengan cara yang aman. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat matrilineal yang terbesar di dunia.
di mana Arato Pusako diwaris menurut nazab sebelah ibu. Nah, maksudnya Arato Pusako diwariskan menerusi nazab ibu. Beberapa ahli berpikir berpendapat bahawa adat inilah yang menyebabkan ramai kaum lelaki Minangkabau untuk merantau di serta Nusantara untuk mencari ilmu atau mencari kemewahan dengan berdagang. Kanak-kanak lelaki semuda 7 tahun selalu akan meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di surau di mana mereka diajarkan ilmu agama dan adat Minangkabau. Apabila remaja pula mereka digalakkan untuk meninggalkan perkampungan mereka untuk menimba ilmu di sekolah atau menimba pengalaman di luar kampung dengan harapan yang mereka akan pulang sebagai seorang dewasa yang lebih matang dan bertanggung jawab kepada keluarga dan nagari atau dalam kurung kampung halamannya. Tradisi itu berhasil mendirikan beberapa masyarakat rantauan Minangkabau di bandar dan di tempat-tempat lain di Indonesia, di Jawa dan lain-lainnya. Namun ikatan mereka dengan ranah awak atau tanah Minang masih disimpan dan dikuatkan lagi. Satu contoh kawasan yang didiami oleh masyarakat Minangkabau dan masih mengamalkan adat dan budaya Minangkabau adalah Nagari Sembilan di Malaysia. Selain daripada itu dikenal sebagai seorang pedagang. Masyarakat Minang juga berjaya melahirkan beberapa penyair, penulis, negarawan, ahli pikir maksudnya, bukan ahli pikir ahli pikir bahasa Minang, ahli pikir bahasa Indonesianya, dan para ulama. Iko mungkin terjadi karena budaya mereka yang memberatkan penimba ilmuwan pengetahuan. Sebagai penganut agama Islam yang kuat, mereka cenderung kepada ide untuk menggabungkan ciri-ciri Islam dalam masyarakat yang modern. Selain itu, peranan yang dimainkan oleh para cendekiawan bersama dengan semangat banyak bangga orang Minang dengan identitas mereka menjadikan tanah Minangkabau yaitu Sumatera Barat sebagai sebuah kuasa ulama dalam pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Masyarakat Minang terbagi dari beberapa suku, yaitu suku Piliang, Bodi Caniago, Tanjung, Koto, Sikumbang, Melayu, dan Jambak. Kadang-kadang juga keluarga yang sesuku tinggal dalam satu rumah besar yang dipanggil rumah gadang. Penggunanya bahasa Indonesia berleluasa di kalangan masyarakat Minang, tetapi mereka masih boleh bertutur dalam bahasa ibunda mereka, yaitu bahasa Minangkabau.